Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Setelah selesai perhitungan berjenjang di tingkat kota, KPU Jakarta menggelar rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Ya, rapat pleno KPUD Jakarta digelar di Hotel Saripan Pasifik, Jakarta sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Rapat dihadiri pendamping pasangan calon serta saksi pasangan calon yang dimandatkan. Setelah tahapan ini, KPU akan menetapkan hasil pilkada paling lambat 9 Desember 2024 dan hasil rapat pleno juga akan memutuskan apakah pilkada Jakarta berlangsung 1 atau 2 putaran. Oke, lalu sidang saya ambil rapat pleno, mengambil alih rapat pleno terbuka rekapitulasi, saya nyatakan dibuka dan terbuka. Bapak Ibu sekalian, masing-masing pihak menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024 bahwa jadwal rekapitulasi pemungutan suara yang sedang kita laksanakan ini dimulai semenjak tanggal dari pilkada 2024 30 November dan berakhir tanggal 9 Desember. Maka kami berharap mudah-mudahan sebelum 9 Desember kita sudah bisa memasuki mengetahui rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan. Jadi agenda hari ini dua, pertama rekapitulasi, kedua penetapan hasil pemilihan gubernur, ya. Jadi penetapan hasil, bukan penetapan calon gubernur, ya. Penetapannya nanti ketika memang ada proses selanjutnya setelah kami tetapkan hasil pemilihan gubernur. Ya, dan untuk mengetahui update terbaru dari rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Jakarta, kita terhubung dengan rekan Nata Arman di Saripan Pasifik Jakarta. Nata, silakan dengan update terbaru terkait rapat pleno. Baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Tadi baru saja kita saksikan secara bersama kurang lebih 6 menit yang lalu bahwa tadi dibuka kotak suara di depan atau di belakang saya melaporkan untuk memastikan dari 6 kotak suara daerah administrasi Provinsi DKI Jakarta masih disegel untuk dilakukan rekapitulasi dalam rapat pleno pada sore hari ini. Kemudian untuk rapat sendiri tadi baru saja dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, yang mana sebelumnya diagendakan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun karena tadi baru banyak yang datang sekitar pukul 4 lebih, sehingga acara mundur setengah jam lebih lama dibandingkan jadwal yang sudah ditentukan pada kemarin. Dan dapat kami sampaikan juga untuk kegiatan rekapitulasi rapat pleno pada hari ini juga dilaksanakan selama 3 hari, yang dimulai pada tanggal hari ini, hari pertama tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan nantinya tanggal 9 Desember 2024. Kemudian untuk kegiatan sendiri dilaksanakan di Hotel Saripan Pasifik, yang tentunya meskipun ini diagendakan 3 hari, namun tidak menutup kemungkinan juga apabila ada kendala-kendala yang tidak diinginkan akan bisa bertambah waktunya. Kemudian untuk kegiatan pada hari ini juga ini akan dilakukan 2 agenda. Yang pertama adalah rekapitulasi, kemudian yang kedua adalah penetapan hasil. Kemudian untuk kegiatan ini dipimpin secara langsung oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, yakni ada Wahyu Dinata, kemudian ada juga Ketua Bawaslu DKI Munandar Iskandar, dan juga sejumlah stakeholder. Apabila kita melihat di belakang, pemirsa, ini terbagi menjadi 4 baris dari tempat duduk kursi yang bisa saya jabarkan. Untuk paling depan merupakan Ketua KPU, kemudian anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, ada juga Sekretaris KPU Kabupaten Kota, kemudian di sisi sebelah kanan ini ada KPU Administrasi Provinsi Jakarta Pusat, kemudian Selatan, Barat, Utara, dan juga Timur. Sementara untuk di sebelah kiri, ini untuk dikhususkan untuk stakeholder terkait seperti TNI Polri dan juga beberapa stakeholder yang mendukung proses berjalannya dari agenda pada hari ini. Kemudian untuk kegiatan ini juga dihadiri oleh para saksi dari masing-masing paslon seperti itu, yang dibatasi maksimal hanya 2
dua saksi saja dari masing-masing paslon. Kemudian kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu terkait dengan kegiatan update-nya seperti apa. Namun nantinya apabila ada update kembali, kami akan menginformasikan kembali kepada Anda dan juga Juno. Terima kasih Nata atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Rekapitulasi tingkat kota di Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul di seluruh wilayah pemilihan. Di Jakarta Pusat, rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya, paslon Pramono Rano unggul dibanding pesaingnya. Hasil rekapitulasi tingkat kota administrasi Jakarta Pusat. Pasangan Pram Rano mendapatkan suara terbanyak, yakni 220.372 suara. Sementara paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dengan raihan 152.235 suara. Dan disusul paslon nomor urut 2 Dharma Pangrekom Kunwardana sebanyak 44.865 suara. Tadi sudah kita saksikan bersama, semua paslon melalui saksinya sudah menerima hasil yang sudah juga diikuti rekapitulasi dari tingkat KPPS, PPK di kecamatan maupun di tingkat kota administrasi. Di Jakarta Barat, hasil rekapitulasi dari 8 kecamatan menetapkan paslon Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul dengan perolehan suara tertinggi, yakni sebanyak 500.734. Selain di Jakarta Barat, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga unggul di Jakarta Timur dengan 635.170 suara. Pasangan Pramono Rano unggul di 9 kecamatan kecuali di Pasar Rebo. Di kecamatan ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul dengan perolehan 45.601. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono melaporkan KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP. Pelaporan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Tim kuasa hukum Ridho menyerahkan data pendukung kepada DKPP terkait dengan dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Jumat siang, menurut tim kuasa hukum Ridho, dalam perkara ini terbukti adanya pelanggaran kode etik. Dalam hal ini KPU DKI Jakarta harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih seperti pemerataan pemberian surat pemberitahuan, pemungutan suara kepada pemilih atau formulir C6 yang berujung pada tingkat partisipasi rakyat Jakarta rendah yakni hanya 59%. Teman-teman, kenapa kami kemari? Tentunya kami mencoba melaporkan, bukan mencoba, artinya kami melaporkan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Yang kami laporkan ke DKPP adalah seluruhnya penyelenggara pemilu di Jakarta, terutama DKI Jakarta, ketua dan anggota. Kemudian berikutnya dari KPUD Jakarta Timur. Jakarta Timur itu ketua dan anggotanya kami laporkan. Apa dugaannya? Dugaannya yang kami lihat adalah melanggar azas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, itu yang kami laporkan kemari. Nah, apa itu azas profesionalitas pemilunya? Bahwa menurut kami KPUD Jakarta ini kan harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih. Nah, seperti apa pelayanannya? Tentunya ini terkait dengan korelasi banyaknya C6 pemberitahuan yang tidak terdistribusi baik kepada masyarakat. Nah, hampir kalau kita lihat data survei tingkat partisipasi rakyat Jakarta untuk memilih itu hanya 59%. Berarti ada 41% masyarakat yang tidak memilih.